Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua murid yang saya hormati. Kita semua pasti sudah sangat akrab dengan pemandangan ini. Benar sekali, di mana anak-anak kita yang masih sangat kecil itu sudah sangat fasih dalam menggunakan gadget. Entah itu untuk menonton video, bermain games, atau bahkan belajar. Sebagai orang tua dan pendidik, kita itu seringkali berada di persimpangan jalan, di mana di satu sisi kita ini cemas akan dampak yang akan kita hadapi. Namun di sisi lain, kita juga sadar bahwa teknologi ini akan sangat sulit untuk dihindari atau bahkan hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, pagi ini saya ingin mengajak kita semua berdiskusi tentang topik yang sangat relevan, yaitu bijak mengawal gadget. Kita tidak akan sekadar membahas boleh atau tidak, namun kita juga akan memahami data di baliknya, melihat dampak positif dan negatifnya. Dan yang terpenting, kita bisa mendampingi anak-anak kita agar mereka tumbuh optimal di tengah gempuran teknologi ini. Bapak Ibu sekalian, seberapa sering anak-anak kita menggunakan gadget? Mungkin kita berpikir bahwa itu hanya terjadi di keluarga kita. Namun faktanya ini adalah fenomena nasional, di mana data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 39,71% anak usia dini di Indonesia sudah menggunakan gadget atau telepon seluler. Ini bukan angka yang kecil, ini hampir dari separuh anak-anak kita. Ini membuktikan bahwa gadget sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Tentu kekhawatiran terbesar kita adalah dampak negatifnya, dan kekhawatiran itu sangat beralasan. Salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah kesehatan mata. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah sindrom penglihatan komputer atau digital eye strain. Menurut pakar kesehatan, hal ini terjadi karena saat anak terlalu fokus pada layar, mereka itu sangat jarang untuk berkedip. Dan ini mengakibatkan mata menjadi lelah, iritasi, dan kering. Ini baru satu dari sekian banyaknya resiko dalam menggunakan gawai yang tidak terkontrol. Namun Bapak Ibu sekalian, apakah gawai ini benar-benar 100% buruk? Ternyata tidak. Di tangan yang tepat dan dengan pendampingan yang benar, gawai bisa menjadi alat pembelajaran yang sangat efektif. Banyak ahli perkembangan anak setuju bahwa aplikasi edukatif dan permainan interaktif dapat membantu mengembangkan keterampilan kognitif anak. Saat bermain game yang mendidik, anak itu tidak hanya bersenang-senang. Mereka sebenarnya sedang belajar memproses informasi, memecahkan masalah, dan melatih cara berpikir kritis mereka. Kuncinya ada di dua kata. Yang pertama konten, dan yang kedua adalah pendampingan. Gawai itu hanya alat. Seperti sebuah pisau, dia bisa menjadi sangat berbahaya, namun juga bisa sangat bermanfaat dalam menyajikan makanan yang sangat bergizi untuk otak anak-anak kita. Jadi Bapak, Ibu Guru, dan orang tua hebat sekalian, kita sudah melihat bahwa gawai adalah pisau bermata dua. Ada risiko kesehatan mata jika kita menggunakannya secara berlebihan, namun juga ada potensi luar biasa untuk mengasah kognitif anak, dan kita tahu bahwa fenomena ini nyata dan sudah menjangkau hampir separuh anak-anak usia dini kita. Tugas kita sebagai orang tua bukanlah menjauhkan anak 100% dari gadget, karena itu hampir mustahil di zaman sekarang. Namun, tugas kita adalah mendampingi anak ketika mereka menggunakan gadget. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya membatasi screen time, tapi kita juga memilihkan konten yang berkualitas dan yang paling penting, hadir secara fisik dan mental saat mereka menggunakannya. Jangan biarkan gawai menggantikan peran kita. Mari kita gunakan gawai sebagai alat untuk membantu anak-anak kita menjadi generasi yang lebih cerdas, bukan generasi yang kecanduan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.